Tak terasa mereka sudah tiba di villa. Di sana, Edelweiss sudah terbangun. Saat pelayan membuka pintu, matanya melebar ketika melihat begitu banyak bunga di villa. "Tuan, maksudku Kak Akram, dari mana semua bunga ini? Kenapa begitu banyak?" tanya Edelweiss sembari memeluk bunga lili yang ada di tangannya. Matanya melebar ketika dia berdiri di hadapan bunga yang terlalu banyak itu. Nampaknya Akram tidak pernah bercanda dengan ucapannya. Ruang tamu villa yang begitu luas itu sudah dipenuhi oleh bunga sekarang. Villa yang notabene-nya adalah milik seorang bos mafia terlihat seperti taman bunga. Akram yang berada di sisi Edelweiss melipat tangan di dada, dagunya meninggi, dan dia tersenyum bangga. "Katamu kau ingin diberikan bunga, jadi aku akan memberikan bunga yang sangat banyak. Katakan saja apa yang kau inginkan maka aku akan berikan," ucap Akram. Aku tahu aku sangat hebat dan kau terharu sayang. Kau hanya perlu membayarku dengan sup tahu enak itu." "Setelah bermain tadi aku jadi lapar lagi," seru Akram dengan bersemangat. Dia sudah ingin memakan sup tahu yang akan menjadi makanan favoritnya itu. Edelweiss melongo, dia sampai geleng-geleng kepala melihat sekelilingnya yang dipenuhi oleh bunga. "Sepertinya aku harus hati-hati dengan apa yang aku ucapkan selanjutnya. Padahal aku hanya bercanda saat mengatakan ingin bunga, lelaki ini sungguh berlebihan," gerutu Edelweiss mengernyitkan dahinya. "Bunga sebanyak ini mau diapakan?" tanyanya lagi, dia tidak tahu bagaimana mengurus bunga sebanyak ini. "Tuan, makan malam sudah tersedia. Tuan dan Nona bisa langsung menyantapnya," ucap seorang kepala pelayan yang memang bertugas mengurus villa. Datang dengan beberapa bawahannya, mereka menunduk dan mengatakan jika makanan sudah tersedia. Saat mereka berjalan, mereka sampai harus hati-hati karena terlalu banyak bunga di sekitar mereka. Telinga Edelweiss langsung jeli saat mendengar makanan sudah siap. Dia langsung lupa dengan permasalahan bunga yang terlalu banyak ini. Dia sudah benar-benar sangat lapar. Makanan sudah tersedia. "Wah, Kak Akram, ayo kita makan, aku juga sudah sangat lapar," seru Edelweiss tersenyum lebar. Rasa laparnya sudah membuatnya lupa dengan kekhawatiran mengenai bunga ini. Akram yang tadi berbangga diri dan merasa berhasil telah memberikan kejutan paling hebat untuk Edelweiss selalu saja tertegun jika melihat Edelweiss tersenyum dan bersemangat seperti itu. Akram juga memerhatikan jika pipi Edelweiss mulai berisi. Dia tidak sekurus saat pertama ia bertemu Edelweiss. Tubuhnya tetap ramping tetapi terlihat lebih sehat dan segar. Dan sekarang ini, yang membuat Akram senyum-senyum adalah bagaimana Edelweiss menarik tangannya untuk segera berjalan ke ruang makan dan memanggilnya dengan sebutan Kak Akram lagi. "Kak Akram," pikir Akram. "Astaga, ini membuatku sangat gila." Benak Akram masih senyum-senyum dengan pipinya yang merah itu. Seluruh pelayan sampai melongo dan terkejut dengan tuan mereka. Bukan hanya syok saat melihat banyaknya bunga yang datang tadi, sekarang mereka juga terkejut oleh tingkah manis dari tuan mereka. Para pelayan itu yang tadinya menunduk sampai saling melihat satu sama lain karena terkejut. "Wah, makanannya banyak sekali, aku sudah sangat lapar," seru Edelweiss ketika tiba di ruang makan. Pemandangannya langsung tertuju ke arah taman belakang yang ujungnya adalah tebing ke arah lautan itu. Dengan cepat Edelweiss meletakkan bunganya di salah satu kursi yang kosong, dan dia juga langsung duduk. Edelweiss menelan salivanya kuat dan dia mendongakkan wajahnya menatap ke arah Akram. "Tuan, ayo duduk dan makan bersama," ucap Edelweiss seperti seorang yang tidak sabaran untuk segera makan. Akram yang sedang bahagia itu juga segera duduk di kursi yang ada di dekat Edelweiss. Tangan kokohnya langsung menyeret kursi yang diduduki oleh Edelweiss agar berhimpitan dengannya. Akram berpangku tangan dan tersenyum manis sekali, wajahnya dekat sekali terhadap wajah Edelweiss. "Makanlah lebih dulu sayang, kau sepertinya lapar sekali. Aku hanya ingin makan sup tahu buatanmu, aku akan menemanimu makan,"
jadi jangan khawatir, balas Akram dengan nada yang sangat lembut. Dia mengusap rambut Edelweiss saat mengatakan itu. Jantung Edelweiss berdegup kencang sekali, pipinya menjadi merah, dan matanya belum berkedip sama sekali melihat betapa tampan Akram di matanya. Pikir Edelweiss. Aku pasti benar-benar sudah gila, dia menjadi semakin tampan di mataku, dia ini sangat pandai menggoda wanita rupanya. Tapi urusan hati dikesampingkan dulu, aku harus menyelesaikan urusan perutku terlebih dahulu. Gerutu Edelweiss dalam dirinya sendiri. Segera ia memejamkan matanya dan menggeleng-gelengkan wajahnya untuk menyadarkan dirinya. Baiklah kalau begitu, aku akan makan lebih dulu, Edelweiss berbicara sembari berdehem tidak jelas. Dia juga berkali-kali menelan salivanya. Dia sangat lapar, tetapi juga di saat yang bersamaan dia merasa jantungnya berdegup kencang karena menurutnya Akram sedang menggodanya. Makanlah sayangku, makan yang banyak karena sekarang sudah baby kita di dirimu, balas Akram. Pipi Edelweiss semakin merah. Edelweiss baru menyadari ternyata jika dia memiliki perasaan terhadap seseorang, maka dia tidak bisa menyembunyikannya dari wajahnya. Wajahnya menjadi sangat merah dan dia menjadi salah tingkah. Setelah beberapa saat, ketika Edelweiss tengah makan, ada sambungan yang hendak terhubung dengan Akram. Akram yang sadar mereka sedang melakukan misi yang besar langsung tahu jika sambungan itu datang dari Kai dan Shin. Sayang, aku ada telepon sebentar. Kau lanjut makan ya, aku akan mengangkat panggilan di sana, ucap Akram merujuk ke arah pintu ruang makan. Di sana dia akan berbicara dengan anak buahnya di luar. Akram tentu tidak ingin Edelweiss mengetahui semua misinya dan itu semua demi kebaikan Edelweiss sendiri. Hanya dengan satu sentuhan tombol kecil yang ada di alat di telinganya, sambungan langsung tersambung ke semua anak buahnya. Akram memang menggunakan alat kecil itu bahkan saat ia berkencan dengan Edelweiss, dan dia akan lebih sering menggunakannya untuk bisa dengan cepat terhubung dengan seluruh anggotanya. Dan benar saja sesuai dengan dugaan Akram, nampaknya Shin dan Kai sudah tiba di pulau yang menjadi tempat misi mereka sekarang. Bos, aku dan Shin sudah tiba di lokasi musuh. Sesuai dengan data yang diberikan Lee, lokasi Martinez benar-benar sudah ada di luar pulau, seru Kai. Aku dan anak buahku akan membangun markas rahasia berlawanan arah dengan Shin juga anggotanya, lanjutnya. Lalu 1 minggu dari sekarang, pulau ini akan kami kosongkan dan seluruh bukti akan kami kirimkan ke Lee sesuai perintah bos, tambah Kai. Sekarang ini Kai sudah dengan pakaian lengkapnya. Jika melakukan misi, maka mereka semua akan memakai sebuah pakaian khusus berwarna hitam, lengkap dengan senjata dengan teknologi tinggi menempel di sana. Kai dan Shin tiba di pulau itu menggunakan sebuah kapal, di mana kapal kecil itu mereka tinggalkan dengan penjagaan ketat di luar garis teritorial musuh. Setelah itu mereka semua menyelam menggunakan peralatan lengkap, membawa perlengkapan yang mereka butuhkan sampai ke tepi pantai. Begitulah mereka tiba di pulau ini untuk menghindari menara pemancar dan keamanan di pulau itu. Akram yang mendengar jika anggotanya sudah tiba dengan aman langsung memberikan perintah yang sama seperti sebelumnya. Bagus, jangan gegabah dan tetap tenang. Aku akan mengurus Martinez. Usahakan jangan ada korban dari anak-anak itu. Kalian pasti lebih tahu dariku, bukan? Perintah Akram dengan serius. Aku yakin kalian bisa melakukan misi ini dengan sangat teliti. Setelah kalian mengevakuasi semua pihak yang tidak bersalah, ledakkan tempat itu setelah menyimpan bukti, lanjutnya. Dia berdiri dengan kokoh, dan saat ini menatap ke arah Edelweiss yang makan dengan sangat lahap melalui pintu kaca yang ada di hadapannya. Siap bos. Seru Kai yang langsung memberikan aba-aba pada anak buahnya untuk segera mengikutinya. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memetakan pulau kecil ini, untuk mengetahui titik keamanan yang akurat.
Di pulau ini tentu saja banyak kriminal kelas atas dan penjaga bayaran untuk menjaga pulau dari serangan luar, jadi Kai dan Shin harus sangat berhati-hati. Shin yang sudah mendengar apa yang dikatakan oleh bosnya juga memberikan aba-aba pada anak buahnya. "Bos," bisiknya sembari mempersiapkan perlengkapan mereka. "Ada apa, Shin?" balas Akram dengan serius. "Setelah misi ini, aku ingin uang yang banyak. Aku ingin pergi liburan ke Maldives," bisik Shin. Masih sempat-sempatnya membahas mengenai liburan di saat genting seperti ini. Akram sampai menghela nafasnya dan terkekeh tanpa sadar. Dia sudah sangat serius, akan tetapi Shin pasti memiliki sesuatu yang membuat semuanya mencair dan tertawa dengan tingkahnya yang selalu spontan dan berterus terang. Baiklah, lakukanlah misimu dengan baik," balas Akram yang langsung mematikan sambungan itu. Seperti tengah mengalami mimpi yang indah, Akram merasa hidupnya bersama Edelweiss seperti terpisah dari dunianya yang begitu gelap dan pekat. Dia semakin mengenali perasaannya, dia juga jadi lebih sering tersenyum, jantungnya berdegup dengan kencang, dan dia sangat bersemangat. Bukan sekedar gairah yang awalnya ia rasakan sangat menggebu-gebu, akan tetapi melewati waktu seperti ini, saling berbincang dan menatap mata satu sama lain sudah membuatnya bahagia. Mungkin cinta itu adalah hal yang sangat sederhana, akan tetapi begitu kompleks dan tidak bisa dijelaskan, bisik Akram. "Seberapa keras pun aku memikirkannya, akan tetapi aku tidak bisa menjelaskan mengapa hatiku seperti ini," lanjutnya. "Yang saya tahu, perasaan ini adalah cinta, dan cinta ini semakin besar," tambahnya. Akram mengecup kening Edelweiss. Setelah selesai makan tadi, Edelweiss benar-benar memasak sup tahu untuknya. Hatinya penuh, perutnya kenyang. Sesederhana itu, tetapi sudah membuat Akram sangat bahagia, seolah dia tidak ingin kebahagiaan ini pergi darinya. Edelweiss telah terlelap. Sama seperti Akram, Edelweiss juga tidak menyangka jika hari ini dia akan sangat bahagia. Kebahagiaan itu membuatnya lelah dan terlelap setelah usai mandi. Hari yang panjang, hari paling bahagia yang pernah dirasakan oleh Akram. Kencan pertama ini akan ia ingat selamanya, hari pertama dia bersenang-senang tanpa beban. "Selamat malam Edelweissku, aku berharap kebahagiaan kita bertahan selamanya. Aku ingin menggenggam tanganmu selamanya," bisik Akram. "Jika bukan dirimu maka aku tidak akan mau. Aku mencintaimu," lanjutnya. Akram mengecup kening Edelweiss berkali-kali, sampai pada akhirnya dia menyejajarkan tubuhnya dengan Edelweiss dan memeluknya. Malam itu mereka terlelap, tanpa bermimpi buruk, tanpa rasa khawatir. Waktu akhirnya berlalu. Sudah pagi dan Akram sudah pergi ke kantor pagi sekali sebelum Edelweiss bangun. Ada beberapa hal yang harus ia lakukan mengenai para pemegang saham Stone yang saat ini masih belum mau memihaknya. Tentu saja Akram sudah tahu alasannya. Akram hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka semua sekaligus. Hoam. Edelweiss terbangun karena matahari menyelinap masuk melalui gorden putih dan mengenai wajahnya. Dia meregangkan tubuhnya dan segera duduk. Dia sudah pergi bekerja rupanya," keluh Edelweiss pelan. Dia menghela nafasnya panjang seperti tidak senang ketika menemukan jika Akram tidak ada di sisinya ketika bangun. "Tunggu dulu, kenapa aku jadi sedih? Bukankah seharusnya aku senang ya?" seru Edelweiss lagi. Langsung turun dari ranjang, saat itu dia melihat surat di atas meja tepat di samping bunga lili yang ia letakkan tadi malam. Senyuman di wajahnya tak bisa lagi ia sembunyikan. Dia tahu pasti Akram meninggalkan surat untuknya lagi. Dia benar-benar sangat kolot. Meninggalkan surat di zaman sekarang, gerutunya, namun dia tersenyum. Dia sangat senang walaupun kata-katanya belum mau menggaku. Tangan lentiknya segera mengambil surat itu dan membacanya. Tak bisa terbendung, wajahnya merona dan detak jantungnya kencang lagi. "Wanitaku, Edelweissku, saat kau bangun aku tahu kau pasti tersenyum membaca surat ini.
Tak terbendung perasaanku padamu, tak terukur betapa bahagianya aku ketika kita kencan kemarin. Aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku yang teramat besar kepadamu. Aku meninggalkan surat ini dan menuliskannya sendiri betapa risau hatiku karena tidak bisa mengungkapkan perasaanku dengan benar. Kau satu-satunya wanita untukku, hanya dirimu. Di masa depan mari kita mengingat semua cerita kita dan bercanda tentang itu. Aku ingin menuliskan surat cinta sebanyak mungkin sehingga nanti saat kau merindukan aku, kau bisa merasakan cintaku untukmu. Aku mencintaimu, sungguh. Perasaan ini nyata. Edelweissku, mari kita berkencan lebih banyak setelah semua urusanku usai. Surat itu membuat jantung Edelweiss berdegup sangat kencang. Matanya melebar, tangannya bergetar, dan dia sampai harus mengusap dadanya untuk menenangkan hatinya. Aku benar-benar dalam bahaya. Jika aku terjatuh ke dalam cintanya, apakah yang akan terjadi padaku? Benarkah aku akan bahagia seperti ucapannya? Ataukah aku akan terjatuh ke jurang menyakitkan yang tidak pernah aku bayangkan? Pikirnya. Aku takut, sangat takut, tapi hatiku tidak bisa berbohong. Lelaki mengerikan ini adalah lelaki pertama yang memberikan getaran ini. Apakah yang akan terjadi kepadaku selanjutnya? Lanjutnya, Edelweiss menatap bunga lili putih yang ada di atas meja itu. Di tahap ini dia telah terperangkap dalam cinta dalam dan kelam Akram. Perasaan yang semakin dalam, Edelweiss tidak bisa mengungkapkannya. Berulang-ulang ia memungkiri perasaan itu, karena ia tahu lelaki yang menyatakan cinta itu sangat misterius dan memiliki banyak rahasia. Edelweiss tidak siap dengan semua rasa sakit yang akan datang nantinya. Waktu berlalu begitu saja. Sudah 6 hari sejak kencan pertama itu. Lagi-lagi Akram tidak pulang ke villa. Banyak sekali pekerjaan, dan dia juga harus memantau misi para anggotanya satu per satu. Jika ia pulang, Akram khawatir dia akan meninggalkan semuanya untuk Edelweiss. Akan tetapi sebelum hari puncak esok, Akram memutuskan untuk pulang sebentar ke villa. Akram benar-benar tidak mempedulikan Faya, wanita yang saat ini sedang banyak menghadiri interview di televisi mengenai kehamilannya. Nampaknya Faya sangat bangga, di mana seluruh orang di negeri memuji-muji pernikahannya yang sempurna. Di mana Edelweiss? Tanya Akram ketika ia tiba di villa. Dia langsung menanyakan keberadaan Edelweiss, karena setelah ia periksa, wanitanya itu tidak ada di kamar. Nona Edelweiss sedang ada di taman belakang tuan. Katanya dia ingin melihat matahari terbenam, balas kepala pelayan. Pelayan itu memang melayani semua kebutuhan Edelweiss yang tengah hamil muda. Mendengar itu, Akram segera berlari ke arah taman belakang. Di sana sudah disediakan tempat duduk untuk Edelweiss, untuk menatap matahari terbenam di lautan itu. Akram tersenyum saat melihat wanitanya itu dari belakang. Dia sangat merindukannya, dia sangat ingin memeluknya. Sayang, serunya. Kakinya berlari sembari berseru memanggil Edelweiss. Edelweiss yang saat ini tengah memejamkan matanya terperanjat saat mendengar suara itu. Dia pulang, dia pulang. Serunya pelan dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Sejak ia menerima surat itu, lelaki itu benar-benar pulang. Edelweiss merasa seperti dicampakkan walau dia tahu Akram pasti sangat sibuk. Tetapi perasaannya yang semakin bertumbuh itu membuat rasa kesepiannya semakin dalam, dan tanpa sadar dia menjadi sangat rindu. Edelweiss menoleh ke belakang. Dengan matahari keemasan yang sedang bersinar, bunga-bunga putih dan kuning yang dominan di sana, dia melihat lelaki yang sudah melepaskan jasnya dan mengenakan kemeja putih itu berlari ke arahnya. Rambutnya dihembuskan oleh angin, senyumannya yang sangat indah. Edelweiss sampai lupa wajah mengerikan Akram yang dulu pernah ia lihat. Waktu seolah berjalan begitu lambat. Mata bulatnya mengikuti langkah kaki Akram yang sedang berlari ke arahnya. Begitu tampan, dominan, dan mendebarkan hatinya. Akram dengan cepat tiba di dekat Edelweiss yang sedang duduk. Dengan nafas terengah,
dia menatap wajah Edelweiss yang masih terdiam menatapnya. "Sayang, aku pulang. Aku sangat merindukanmu," ucap Akram. Suara yang berat karena nafasnya masih terengah-engah, senyuman yang masih terlihat dengan jelas. Dia langsung duduk di sisi Edelweiss dan memeluk wanitanya itu dengan sangat erat. Tangannya melingkar di tubuh Edelweiss, dia mendekapnya dengan kerinduan yang hebat. Edelweiss merasakan perasaan yang hebat sekarang. Detak jantungnya berdegup semakin kencang, matanya masih membulat. Hanya satu yang dia tahu sekarang, jika semuanya telah terlambat, dia sudah jatuh hati pada lelaki itu. Kedua tangan mungilnya yang masih belum membalas pelukan Akram secara perlahan merekat di pundak Akram. Ini adalah kali pertama Edelweiss membalas pelukan lelaki itu. Di saat yang sama, ring, ring, ring. Lee secara khusus menghubungi Drake mengenai penyelidikan Ivory yang mereka lakukan di tengah-tengah misi. Ada sebuah fakta yang mengejutkan ditemukan oleh Lee mengenai Ivory. Setelah dia meretas banyak sekali data, dia menemukan jika Ivory adalah seseorang yang sangat mencurigakan. "Ada apa, Lee?" tanya Drake. "Drake, mengenai gadis yang bos perintahkan untuk selidiki, aku sudah mendapatkan beberapa informasi yang mencurigakan," balas Lee sembari mengotak-atik keyboard yang ada di depannya. Lee memiliki ruangannya sendiri, di mana di sana ada komputer canggih yang memang khusus menjadi alatnya menyelidiki segala sesuatu. "Jelaskan padaku," balas Drake mengernyitkan dahinya. Drake tidak menyangka jika bosnya ternyata memiliki intuisi yang tepat mengenai Ivory. "Sudah bisa saya pastikan jika Ivory bukanlah nama aslinya. Usianya dan seluruh identitasnya sekarang bukanlah identitasnya yang asli," kata Lee. "Awalnya aku terkecoh karena menyelidiki berdasarkan namanya, akan tetapi saat menyelidiki berdasarkan wajahnya, aku akhirnya tahu jika ada yang mencurigakan," lanjutnya. "Ivory hanyalah identitas samaran. Melihat identitas ini sangat detail sampai memiliki kartu identitas resmi, berarti dia bukan orang sembarangan," tambahnya. "Terlebih lagi, identitas aslinya benar-benar tidak bisa diakses, seolah dia tidak pernah ada sebelumnya," jelas Lee dengan tegas kepada Drake. Lee menjelaskan mengenai Ivory yang menjadi karyawan baru mereka. "Baiklah Lee, kerja bagus. Untuk sekarang kita tahan informasi ini. Setelah misi berakhir, lalu kita laporkan pada bos," ucap Drake. "Aku yakin bos memiliki pemikiran sendiri mengenai identitas gadis itu. Untuk sekarang kita fokus pada misi ini dulu," lanjutnya. Drake mengambil langkah yang tepat untuk sekarang, di mana dia tidak ingin bosnya sampai risau dan malah akan menggagalkan misi mereka esok hari. "Aku merindukan ini," aroma tubuhnya, bagaimana dia memelukku seperti ini. "Aku jadi suka aroma rokok yang tercium darinya. Semuanya, aku jadi merindukan semuanya," pikir Edelweiss. "Tetapi sungguh rasa takutku masih sangat besar. Aku tahu kebahagiaan tidak akan bertahan selamanya," lanjutnya dalam hati. "Aku tahu, akan tetapi aku ingin membiarkan ini. Aku ingin mengikuti kemana kehidupan ini akan membawaku. Aku tidak ingin memikirkan yang lain," tambahnya. Edelweiss memejamkan matanya, dia mendekap lelaki itu. Hembusan angin sore yang terasa segar menyapa mereka. Suara rerumputan yang terkena angin terdengar berisik. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. "Sayang, ayo kita pulang ke rumah. Sebentar lagi sepertinya akan hujan," seru Akram berdiri dan mengulurkan tangannya. Saat itu matahari sudah benar-benar akan terbenam. Pulang ke rumah. Sejak kapan dia mengatakan ini? Apakah ini pertama kalinya? Dia berbicara seolah kami adalah sepasang suami istri, mengajakku pulang ke rumah, pikir Edelweiss. Padahal aku hanyalah simpanan. Semakin saya pikirkan lagi, aku semakin tidak mengerti bagaimana akhir dari semua ini, lanjutnya. Edelweiss berpikir lagi. Dia terdiam dan terpaku melihat tangan Akram yang tepat ada di depan wajahnya. Akram sampai menghela nafasnya panjang, lalu dia menarik tangan Edelweiss,
menggenggamnya dengan sangat erat. Sayang, sudah akan hujan. Ayo kita cepat ke rumah, seru Akram saat itu rintik-rintik hujan tiba-tiba saja turun. Akram menggenggam tangan wanitanya itu sembari mereka berlari kecil. Untung saja mereka berlari karena setelah mereka tiba di villa, hujan tiba-tiba saja menjadi lebat. Hah! Untung saja kita cepat. Hujannya tiba-tiba saja lebat. Aku tidak mau wanitaku sakit adalah terkena hujan, ucap Akram sembari mengusap-usap rambut Edelweiss yang terkena rintik hujan. Dia menjadi sangat cerewet ketika dia kembali pulang hari ini. Lalu setelah itu, Akram menggenggam tangan Edelweiss lagi. Ayo kita ke kamar. Aku ingin mandi. Setelah itu makan sup tahu buatanmu. Aku sudah sangat merindukannya, ucapnya dengan nada yang bersemangat sekali. Akram mengajak wanitanya masuk ke kamar. Akram sungguh tidak tahu, betapa jantung Edelweiss berdegup sangat kencang ketika Akram menggenggam tangannya seperti ini. Hal sederhana ini sudah membuat Edelweiss merona. Hanya dalam waktu singkat, keduanya tiba di kamar. Tanpa basa-basi, Akram langsung melepaskan dasinya. Edelweiss terkejut dan langsung menutup matanya dengan kedua tangannya. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau melakukannya di ruangan lain? Gerutu Edelweiss shock. Ketika Edelweiss perlahan mulai menyadari perasaannya, dia menjadi sangat malu. Hampir membuat jantungnya meloncat. Akram memutar badannya dan menatap ke arah Edelweiss yang sedang menutup matanya. Sayang, kenapa kau berteriak seperti itu? Tanya Akram. Tunggu dulu, apakah karena kita sudah tidak bertemu selama 1 minggu, kau jadi malu lagi? Apakah begitu, sayang? Lanjutnya. Ucapan Akram tanpa malu-malu membuat Edelweiss shock. Dia lupa jika lelaki ini tidak pernah menyaring ucapannya. Segala hal yang diucapkan oleh Akram selalu saja membuat Edelweiss terkejut. Apa-apaan? Bukan begitu. Aku memang selalu malu. Balas Edelweiss berbicara dengan sangat cepat. Tiba-tiba dia gugup sekali. Dia memang sedang menutup kedua matanya dengan kedua tangan, akan tetapi dia tentu bisa merasakan jika Akram sekarang sudah tepat ada di hadapannya. Dengan percaya diri, Akram meraih kedua tangan Edelweiss dan menariknya untuk lepas dari wajah Edelweiss. Sayang, bisik Akram tersenyum sangat nakal. Lalu dia mendekatkan wajahnya tepat di telinga Edelweiss. Aku juga sudah sangat merindukanmu, aku rindu semuanya, lanjutnya. Jadi, ayo kita mandi bersama ya, bisik Akram benar-benar nakal sekali. Sebenarnya dia tidak merencanakan hal ini, akan tetapi saat melihat Edelweiss terlihat sangat menggemaskan, gairahnya memuncak tak bisa ia bendung. Apa? Balas Edelweiss. Aku tidak mau. Kenapa harus mandi bersama? Lanjutnya mencoba menolak. Matanya terbuka otomatis dan membulat. Saat ia tengah berbicara, mulutnya langsung tertutup saat melihat senyuman nakal Akram. Di detik itu juga, Edelweiss sadar jika dia tidak akan mampu menolak hal ini. Sungguh, aku lupa lelaki ini sangat mesum. Padahal tadi jantungku sudah berdegup sangat kencang dan merasa hari ini sangat romantis. Dia hanya memelukku, tetapi ternyata... Astaga! Edelweiss berteriak di dalam dirinya. Dia merasa kenakalan Akram tidak akan pernah bisa terbendung.